Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok dengan judul optimalisasi navigasi kawasan wisata menggunakan algoritma Dijkstra, Astar dan juga bidirectional Dijkstra. Sebelum masuk ke codingan, di sini adalah tampak dari peta perkotaan kami, di mana ada menu mulai, acak peta, acak posisi awal, set asal, set tujuan. Di set peta, eh, aktif dan nonaktifkan tabs pada peta, ada pemilihan algoritma dan juga monitoring untuk ketika nanti sudah dipilih asal dan tujuannya, ada monitoring di sini. Lewati apa saja, berapa rute yang dibutuhkan dan waktu yang akan dicapai. Oke, langsung saja di sini em, saya akan membahas tentang file graph. Nah, saya pada kelompok ini akan bertanggung jawab untuk membuat file graph, yaitu file untuk menyiapkan struktur data graf sebelum algoritma untuk pencariannya dibuat. Intinya ada tiga hal yang akan dibuat di sini adalah menghitung jarak, adalah bikin agency list, dan juga ngecek apakah semua lokasi di peta bisa dicapai dan nggak ada yang terisolasi. Nah, yang pertama ada fungsi Euclidean. Di sini adalah fungsi untuk menghitung jarak lurus antara dua titik koordinat peta. Rumusnya menggunakan rumus Pitagoras sama dengan jarak sama dengan akar, di mana x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat. Mengapa pakai Euclidean? Karena koordinat atau not yang kita pakai itu menggunakan piksel layar. Dan jarak piksel yang paling masuk akal ya jarak antar garis lurus. Ini yang nanti akan menjadi bobot pada X di graf yang akan dibuat ini. Dan contohnya titik A00 dan titik ke B34, jaraknya 5 piksel. Oke, di sini eh, fungsi ini berguna untuk menghitung jarak garis lurus matematis antara dua titik. Nah, ini contohnya titik A dan titik B ini menggunakan rumus Pitagoras. Jika analisis kompleksitas waktunya, eh, fungsi ini mengeksekusi operasi aritmatika dasar, di mana menggunakan dx dan dy, ada menggunakan perkalian dan juga menggunakan math SQRT. Nah, maka dari itu, kompleksitas waktunya dia tidak akan ada perulangan dan kompleksitasnya adalah O1, di mana eh, dia dia akan menghasilkan biaya kos satu dan waktu satu dengan frekuensi eksekusinya satu kali. Nah, berdasarkan rinciannya, tabel di ketiga susun ini adalah penjumlahan konstan atau nilai konstan yang akan nanti didapat dari fungsi Euclidean ini karena nggak ada perulangan, dia cuma sekali aja. Dengan T sama dengan 0,1 tambah 0, O1 tambah O1 tambah O1 sama dengan 3 kali O1 atau 3 dot O1. Nah, melalui eliminasi nilai konstan yang akan kita lakukan, kompleksitas waktu akhir dan fungsi tersebut adalah O1. Lalu yang kedua yang akan dibahas adalah fungsi build graph. Fungsi build graph ini adalah membuat agency list dari array nodes dengan edge yang kita punya. Agency list itu adalah map di mana kuncinya adalah ID node. Value-nya berisi daftar tetangga beserta jarak yang ada antar tetangga itu. Contohnya 0, T0, 1, bobotnya 250, T02, bobotnya 180. Nah, 1, T00, bobotnya 250, T03, bobotnya 95, dan seterusnya. Kenapa pakai map bukan array biasa? Supaya lookup O1-nya dan lebih aman kalau node ID-nya nggak mulai dari 0 atau tidak berurutan. Jadi, graf kita itu bersifat dua arah. Nah, kalau A terhubung ke B, maka B juga terhubung ke A dengan bobot yang sama atau saling terhubung. Ini membuat uh, fungsi ini bekerja. Lalu ada untuk kompleksitas waktunya, untuk kompleksitas waktu yang akan di pada fungsi build graph ini adalah nih, O1 dengan biaya O1 atau costnya O1 dengan frekuensinya adalah satu kali, dan V itu adalah vertex, jadi V tambah satu kali atau vertex kali. Nah, itu
nanti jika telah dijumlahkan, maka dia akan mendapatkan eh, biaya atau hasil akhir adalah O V tambah E dengan waktu linear terhadap jumlah simpul ditambah jumlah sisi. Nah, ini terjadi karena eh, pertama terdapat perulangan untuk menginisialisasi setiap node ke dalam map yang akan memakan waktu yang akan sebanding dengan jumlah node-nya yaitu O pangkat V. Sini ada O pangkat V. Lalu eh, setiap sisi agensi list yang memakan waktu itu dengan jumlah X yang sama, yaitu O pangkat E. Maka di sini ada total waktu atau asimptiknya O pangkat E. Nah, jadi total kompleksitas waktunya berfungsi antara Wheel graph adalah ini. Yang kita dapat adalah O, V tambah E. Nah, di sini. Sedangkan kompleksitas ruangnya itu juga sama, O pangkat E, dikarenakan kita menyimpan seluruh data node dan tetangga ke dalam memori agensi list yang telah kita buat sebelumnya. Jadi, eh, total kompleksitas waktu untuk fungsi Wheel graph-nya itu OV tambah E, total eh, kompleksitas ruangnya itu juga sama, O pangkat E. Nah, lalu adalah fungsi yang terakhir yang ada di eh, graph.js ini adalah fungsi is connected atau graph start ID. Nah, fungsi ini mengecek apakah semua node di graph bisa dicapai dari startnya dengan menggunakan BFS. Mulai dari start ID, terus mengunjungi semua tetangga sampai sampai selesai. Nah, kalau di akhir jumlah node yang dikunjungi sama dengan total node yang ada di graphnya nanti, maka berarti semua lokasinya terhubung dan nggak ada yang terisolasi. Nah, ini penting karena pada saat kita mengacak peta, setelah peta digenerate secara acak, kita harus pastiin kalau semua jalannya itu nggak ada yang terputus. Itulah fungsi dari is connected ini. Nah, cara kerjanya kita menggunakan sebuah antrian untuk mencatat node-nya mana saja yang sudah berhasil dikunjungi. Nah, algoritma akan terus melintasi dari tetangga dia ke tetangganya lagi untuk mengonfirmasi apakah dia saling terhubung. Nah, pada akhir fungsi, kalau kita cek kalau dia ukuran dari visited sites-nya itu sama persis dengan eh, total jumlah node yang ada di graph yang ada di generate peta tadi, maka dia akan terkonfirmasi kalau dia itu terhubung semuanya dan nggak ada yang terisolasi. Namun jika jumlah dari visited dan size-nya itu tidak sama, maka peta tersebut tidak valid atau dia tuh ada yang terisolasi. Nah, analisis kompleksitasnya ini dalam skenario terburuk, nah, dalam skenario terburuknya, dalam skenario terburuknya, karena graf terhubung penuh, maka breadth versus-nya akan mengunjungi semua vertex sebanyak V kali atau jumlah vertex yang ada dan memeriksa seluruh tetangga yang ada. Jadi diperiksa semua yang ada satu persatu dan sesuai dengan jumlah vertex yang ada. Oleh karena itu kompleksitas waktunya adalah O V tambah E. Nah, O V tambah E. Tambah E. Nah, setelah itu, untuk kompleksitas ruangnya, kita menggunakan struktur data bantuan berupa antrian dan juga visited atau mengunjungi satu node ke node lainnya secara adil ke seluruhnya agar semuanya dapat dihitung. Nah, yang dalam kondisi terburuk menyimpan semua node. Jadi, kompleksitas ruangnya adalah O pangkat V. O pangkat V. Ini untuk yang terakhirnya. Nah, setelah itu, eh, kompleksitas waktu linear V pangkat O V tambah E ini pada tahap inisialisasi berhasil memberikan fondasi yang kokoh dan aman pada algoritma pencarian. Jadi setelah digenerate maka dia akan terkonfirmasi kalau semua ini terhubung, nggak ada yang tidak ada yang terisolasi satu sama lain. Nah, dengan demikian eh, akan dapat lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu untuk menentukan algoritma pencarian rutenya, yaitu Dijkstra, Astar, dan juga bidirectional Dijkstra. Nah, demikian penjelasan mengenai perancangan graph pada
proyek kelompok optimalisasi kawasan wisata menggunakan peta vektor dengan algoritma Dijkstra, Astar, dan juga bidirectional Dijkstra ini selanjutnya akan dibahas oleh Ridho mengenai algoritma Dijkstra, yaitu pencarian rute terpendeknya. Demikian presentasi saya mengenai bagian saya. Terima kasih. Pak Ridho, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas individu yang didasarkan pada proyek tim kami, yaitu pengembangan simulator rute terrepresentasi pada peta prosedural. Nah, di sini judul proyek kami itu proyek optimalisasi navigasi kawasan wisata menggunakan algoritma Dijkstra, itu tugasnya sendiri, dan Astar, dan juga bidirectional Dijkstra pada peta berbasis vektor ini. Nah, yang sini adalah simulasi singkat dari Wikipedia Dijkstra-nya, di mana ini adalah info algoritmanya menggunakan Dijkstra, kompleksitasnya di O, E, log V, Veritech WW menggunakan MinHip. Nah, yang kita tahu di sini Dijkstra cara kerja, ia menyebar mencari jalan ke semua arah secara dari titik awal seperti sampai akhirnya menyentuh titik tujuan. Kekurangannya itu sangat lambat jika titik tujuannya sangat jauh. Pada peta berukuran besar, Anda mungkin akan melihat waktu analisis membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu dan kekurangan cara kerjanya. Nah, kita masuk ke penentuan rute optimum pada representasi graf berbasis vektor melibatkan kalkulasi akumulasi bobot linear terkecil dari simpul asal, yaitu source vortex, menuju seluruh simpul tertangga. Soal navigasi ini menjadi kian kompleks ketika diterapkan pada peta prosedural yang memiliki kerapatan simpul V dan sisi ditanding dengan E yang tinggi, di mana akurasi dan kecepatan respon waktu nyata real time respon menjadi syarat mutlak kelayakan sistem. Nah, terus implementasi algoritma Dijkstra konvensional yang mengandalkan pencarian sekuensial linear melalui struktur data array bisa untuk mengekstrak simpul berbiaya minimum berkinerja sangat lambat. Pada setiap tahap yang menghasilkan kompleksitas waktu batas atas sebesar O V kuadrat pada topologi graf berskala luas, karakteristik kuadratik ini menyebabkan gradasi formula yang masif atau efek bootleg. Dengan mengintegrasikan antrean berprioritas Veritech WW yang diwujudkan melalui pohon binar seimbang berupa min-hip melalui struktur data ini, elemen dengan bobot terkecil diposisikan secara konsisten pada bagian akar atau root sehingga operasi pengembalian nilai minimum dapat dipangkas secara matematik dari OV menjadi O log V. Rumusan masalahnya itu bagaimana merancang dan mempresentasikan struktur data Veritech WW berbasis min-hip menggunakan bahasa programan JavaScript. Nah, yang kedua itu bagaimana mekanisme relaksi sisi atau add relation. Nah, jadi landasan teorinya kita menggunakan algoritma Dijkstra atau Greedy approach. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma pencarian rute terpendek yang diklasifikasikan ke dalam paradigma desain algoritma rakus atau Greedy approach. Prinsip utama dari pendekatan Greedy di sini adalah pengambilan keputusan optimal lokal pada setiap langkah iterasi dengan harapan akan menghasilkan solusi optimal global. Algoritma secara persisten memilih simpul U elemen V by S yang memiliki estimasi jarak terpendek terkecil di dalam antrian prioritas. Terus konsep relaksi sisi atau itu proses komputasi terbantu yang mendasari pembaharuan estimasi jarak terpanjang. Eksekusi algoritma adalah relasi sisi atau relation. Misalnya terdapat sebuah sisi arah yang menghubungkan simpul U menuju simpul V dengan bobot sisi terbesar ditanding dengan W, UV. Algoritma secara kontinu memperoleh batas atas estimasi lintas terpendek ke simpul V. Nah, ini adalah contoh dari terus ada di kita masuk ke struktur data priority atau Veritech WW berbasis min-hip. Ini adalah menjadi yang paling penting atau inti dalam program Dijkstra ini untuk mendukung pendekatan greedy dalam memilih simpul berbiaya minimum secara efisien. Struktur data Veritech WW berbasis min-hip diimplementasikan. min-hip didefinisikan sebagai pohon binar lengkap, yaitu complete binary tree yang memenuhi sifat struktural invariant heap atau heap invariant, yaitu nilai atas kunci dari setiap simpul induk atau parent node harus sesuai
lebih kecil daripada atau sama dengan nilai dari simpul simpul anaknya atau child nodes. Ini adalah contoh dari uh, struktur data prediksi QW berbasis main heap. Itu ada root node, parent, dan child. Nanti yang menjadi penting itu di dalam program itu ada bubble up atau perabatan ke atas dan juga sync down atau perabatan ke bawah. Nah, kita masuk ke pembahasan source code-nya. Di sini kita akan membahas yaitu di Dijkstra, algoritma dari Dijkstra. Dijkstra Dijkstra atau imitasi algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek dari satu titik ke semua titik lain di dalam graf. Yang bikin implementasi ini lebih cepat dari versi polos atau OV kuadrat, kita pakai min heap sebagai priority query sehingga kompleksitasnya menjadi O log V, jauh lebih efisien untuk peta yang punya banyak X. Nah, di sini menjadi pentingnya itu min heap atau priority query berbasis binary heap. Yang kita tahu min heap adalah struktur data pohon binary di mana node paling atas selalu berisi nilai terkecil. Kita pakai ini supaya bisa ambil node dengan jarak terpendek dalam O log n, bukan O n kalau pakai array biasa. Nah, contoh seperti yang tadi, angka kecil disimpan dari paling atas. Cara kerjanya push, ada push dan pop. Nah, kalau push ini masukkan elemen baru di akhir lalu naikkan menggunakan bubble up tadi. Terus ada pop untuk ambil elemen terkecil yaitu paling atas, tukar dengan elemen terakhir, hapus yang terakhir lalu turunkan atau ditandai dengan sindon tadi supaya urutan heap tetap valid. Ini perbedaan tadi, bubble up perlahan ke atas, sindon perlahan ke bawah. Nah, semua operasi ini menggunakan O log n karena tinggi bawah sama dengan log n. Sini ada kelas main heap menggunakan kelas main heap di mana array internal atau indeks ditandai indeks 0 sama dengan elemen terkecil. Terus ada push item, ini menjadi penting juga di push item ini. Nanti dia akan naikkan ke posisi yang benar. Terus ada pop, ini juga penting menggunakan sini ada konstan top dan konstan last. Di sini ada simpan elemen terkecil dulu, terus simpan elemen paling akhir. Terus ada kalau masih ada isi, tukar elemen terakhir ke posisi atas, lalu turunkan ke posisi yang paling bawah. Menggunakan sync down. Nah, sih. Oke. Terus kita masuk ke bubble up. Naikkan elemen di indeks I ke atas sampai parentnya lebih kecil atau sudah sampai puncak dipanggil setelah push. Rumusnya parent dari node I mathematical floor I dikurang 1 dibagi 2. Jadi kita masuk ke bubble up yaitu penambahan ke atas. Nah, di timing bubble up dengan I memiliki dua kondisi yaitu while dan if. Itu while itu kalau parent sudah lebih kecil atau sama posisi sudah benar. Kalau if tukar posisi dengan parent. Terus dia akan menghasilkan lanjut ke cek atas. Nah, ada sync down timing dengan I yaitu sync down atau dengan I turunkan elemen di indeks I ke bawah sampai kedua childnya lebih atau anaknya lebih besar atau sudah jadi daun dipanggil setelah pub. Nah, dia ada dua, ada child kiri dan kanan. Nah, child kiri dari itu I 2 kali 1 tambah 1, child kanan dari node I yaitu 2 kali I tambah 2. Nah, itu sindon perabatan ke bawah. Nah, kita ke sindon yang memiliki beberapa kondisi seperti while, if. Nah, while-nya itu cari anak yang paling kecil di antara I, terus ke left dan right itu kanan kiri menggunakan rumus ini tadi. Nah, terus ada if. Ini dua if ini adalah kalau I sudah yang terkecil posisi sudah benar. Terus masuk ke terakhir itu tukar dengan anak yang terkecil terus lanjut turun. Nah, pada Dijkstra itu menggunakan algoritma logika dari graph yaitu di start ID milik si yang sudah dijelaskan oleh Farhan tadi. Nah, di sini adalah mencari jarak terpendek dari start ID ke semua node lain di graph. Hasilnya adalah dua map, yaitu yang dihasilkan dari graph milik yang Farhan jelaskan itu, yang dipanggil itu start ID-nya, yang dihasilkan itu di disk yaitu jarak terpendek dari start ke tier node. Terus ada fref yaitu node sebelumnya di jalur terpendek untuk backtracking. Nah, cara kerjanya dari step by step dari penggunaan graph, Dijkstra dan start ID tadi, yaitu cara kerjanya satu, set semua jarak ke infinity kecuali start dengan 0, masukkan start ke priority query dengan disk 0, terus ambil node dengan disk terkecil dari query node U. Kalau disk yang diambil sudah usang, ada yang lebih kecil, sudah diproses, skip. Ini trik lazy delete. Untuk tiap tanggal V dari U nanti dihitung disknya kita dengan disk U, terus tambah bobot U atau V,
Kalau lebih kecil dari disk dengan U yang tersimpan, update dan push terus ulangi sampai bagian kosong. Kenapa pakai Brave untuk disk untuk di bagian start ID-nya ya supaya kita bisa lacak balik jalurnya nanti. Misalnya di preview area 5 itu sama dengan preview area 3 sama dengan 1, preview area 1 dengan 0. Artinya jalur 0 1 3 5. Ini penggunaan function-function Dijkstra pada graf start ID-nya nanti menggunakan konsulta disk dan Brave konsulta PQ nanti kita jelaskan di tabel berikutnya. Nanti jarak terpendek dari start ke itu jarak terpendek dari start ke tiap node, terus ada preview itu node sebelumnya jarak terpendek. Nah kita masuk ke ini cuma biasa, terus kita masuk ke kita masuk ke tadi yaitu pada pembuktian kompleksitas waktu. Nah, itu ada yang di coding pertama itu ada push, ada pop, yaitu kompleksitas waktu terburuknya itu pada log v, terus pada pop itu log v juga. Yang buat coding nomor nomor ini tadi. Nah, kemudian ada di sini tadi push pop. Pada bubble up dan bubble up itu kondisi terburuknya di log v, terus di down di indeks itu log v juga. Nah, untuk dua ini tadi uh, untuk bubble up dan down i. Nah, kita masuk ke penjelasan pada Nah, kita masuk ke analisis kompleksitas ruang atau space complexity. Nah, yang kita bahas tadi untuk yang ini. Nah, sini ada komponen struktur datanya, ada objek disk, objek view, dan antrean network heap. Nah, context disk, view, dan constanta PQ. Nah, tipe objeknya itu pada map JavaScript, dan array linear. Nah, skala kapasitasnya itu pada objek disk menggunakan OV, pada objek view menggunakan OV, dan pada PQ menggunakan OE. Nah, itu adalah penjelasan dari algoritma dari Dijkstra tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya yaitu Mona Lisa. Pada Mona Lisa dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mona Lisa Dwi Cantika dengan NIM 2401020100. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan analisis individu yang mana judul proyek tim kami itu adalah pengembangan optimalisasi navigasi kawasan wisata menggunakan algoritma Dijkstra, Astar, Bidirectional Dijkstra pada peta berbasis vektor. Nah, eh, masalah utama dalam navigasi peta prosedural berskala luas adalah tingginya kerapatan simpul V dan CCE. Jika hanya mengandalkan algoritma Dijkstra konvensional, algoritma tersebut akan mengeksplorasi graf ke segala arah secara membabi buta tanpa arah yang spesifik, sehingga rawan memicu bottleneck komputasi. Untuk mengatasi keterbatasan komputasi tersebut, saya mengimplementasikan algoritma ASTAR. Algoritma ini memadukan pendekatan greedy dari Dijkstra dengan fungsi heuristik geometri berupa Euclidean distance. Melalui fungsi evaluasi matematis, Fn sama dengan Gn tambah Hn itu algoritma Astar mampu mengarahkan fokus pencarian secara cerdas langsung menuju ke titik target. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah bagaimana membangun antrean berprioritas berbasis min-hap pada JavaScript untuk memotong waktu ekstraksi simpul menjadi skala logaritmik log V serta bagaimana mengoptimalkan struktur penjelajahan graf agar proses pencarian bisa dihentikan lebih awal secara aman begitu titik target ditemukan. eh Farhan boleh tolong ini share screen kode. Nah, baik, sekarang mari kita bedah implementasi teknik
teknis murni pada berkas astar.js yang telah kami rancang menggunakan standar ECMAScript. Nah, komponen pertama yang dideklarasikan adalah kelas MinHabStar. Kelas ini berfungsi sebagai priority queue yang diwujudkan melalui pohon biner seimbang berupa array satu dimensi linear. Relasi indeksnya diatur secara konstan, anak kiri di posisi 2i tambah 1 dan anak kanan di posisi 2i tambah 2. Dua metode mutasi internal utamanya adalah bubble up untuk mendorong elemen baru ke atas dan sink down untuk menurunkan elemen pengganti ke bawah setelah akar diekstrak lewat fungsi pop. Nah, proses ini memastikan elemen dengan nilai F min score terkecil selalu konsisten berada pada indeks ke 0. Selanjutnya, kita tinjau fungsi utama yaitu export function astar, graph nodes start ID, dan goal ID. Nah, alur logikanya berjalan seperti ini. Langkah 1, inisialisasi. Menggunakan objek bawaan map pada JavaScript, saya mengalokasikan koleksi disk untuk mencatat jarak aktual, GN, dan koleksi pref untuk melacak jalur balik. Di awal, seluruh simpul diatur ke nilai infinity dan pref diset ke 0. Nah, yang kedua, konfigurasi titik awal. Titik start ID itu diberikan nilai jarak awal 0. Lalu fungsi-fungsi heuristik Euclidean dijalankan untuk menghitung estimasi jarak garis lurus dari titik awal ke target tujuan. Nah, objek awal ini kemudian didorong masuk ke dalam antrean heap. Nah, langkah ketiga itu loop utama penelusuran. Perulangan while ini pq.size itu bertindak sebagai penggerak utama pencarian di setiap siklus. Simpul dengan nilai F min score itu terkecil ditarik keluar menggunakan fungsi pq.pop. Ya. Lalu langkah keempat, optimasi interupsi dini atau early exit. Tepat setelah operasi pop, saya menerapkan baris kode kritis yaitu if u sama dengan goal ID break. Berbeda dengan Dijkstra konvensional yang harus memeriksa semua node algoritma astar ini akan langsung menghentikan paksa seluruh iterasi begitu simpul tujuan berhasil ditarik dari heap. Nah, sifat fungsi heuristik Euclidean yang admissible menjamin rute yang didapatkan pada fase ini sudah final dan paling optimal. Lalu langkah kelima itu pemangkasan entry usang. Untuk menangani duplikasi entry akibat tidak adanya operasi decrease key langsung pada heap array saat menyisipkan instruksi kondisional. If kurung get this get u itu continue baris, get v itu continue baris, kontrol ini secara cerdas akan mengabaikan data usang atau stale entries and sehingga menghemat siklus CPU. Lalu langkah keenam itu relaksasi sisi dan heuristik. Nah, program mengevaluasi seluruh simpul tenaga V. Nilai alternatif dihitung lewat rumus ALT sama dengan G tambah wake. Jika nilai ALT lebih kecil dari rekaman jarak sebelumnya, maka ditemukan rute yang lebih dekat. Kita perbarui nilai jarak aktualnya. Panggil fungsi heuristik baru untuk tetangga tersebut. Lalu dorong objek barunya ke dalam heap dengan nilai prioritas total baru yaitu F sama dengan ALT plus H. Nah, lalu karena ada kendala pada laptop saya, jadi saya akan menjelaskan tentang kompleksitas waktu terburuk dan kompleksitas ruang space complexity dari algoritma Astar saja. Nah, karena MinHab membentuk struktur pohon biner lengkap, tinggi pohon dibatasi secara ketat oleh fungsi logaritmik H sama dengan log
2V. Oleh karena itu, operasi internal bubble up dan sink-down hanya memakan waktu sebesar O log V pada kondisi terburuk. Secara keseluruhan, total kompleksitas waktu dari fungsi A star dibentuk dari tiga komponen. Yang pertama, fase inisialisasi awal seluruh simpul sebesar 0V, akumulasi operasi ekstraksi simpul dari antrean prioritas sebesar O log O, V log V. Akumulasi operasi evaluasi, relaksasi, dan penyisipan sisi graf ke dalam HEP sebesar O E log V. Dengan mengeliminasi suku tidak dominan pada analisis Big O, rumusan total fungsi waktu pengerjaan algoritma ini disederhanakan menjadi O V tambah E log V tutup kurung. Sementara itu, alokasi memori dinamis atau kompleksitas ruang, space complexity dari file astar.js dikategorikan sangat efisien, yaitu berada pada batas linear OV. Kapasitas memori ini dialokasikan secara proporsional untuk memelihara objek penyimpanan data pada map disk dan map ref, sesuai dengan jumlah total simpul aktif yang ada pada topologi graf jaringan jalan. Nah, kesimpulannya itu perancangan core engine pencarian rute menggunakan algoritma Astar berbasis MinHab pada Astar.js ini terbukti memberikan performa komputasi yang jauh lebih terarah, cepat, dan efisien untuk menangani simulasi peta prosedural real-time pada proyek kelompok kami. Sekian presentasi tugas analisis individu dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya, Salma. Perkenalkan, nama saya Salman Nusafira dengan NIM 2401020094. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kontribusi individu dalam proyek tim kami, yaitu berjudul Proyek Optimalisasi Navigasi Kawasan Wisata menggunakan algoritma Dijkstra, Astar, Bidirectional Dijkstra pada peta berbasis vektor. Perancangan dan implementasi algoritma bidirectional Dijkstra yang saya tempatkan pada berkas bidirectional Dijkstra.js. Latar belakang dari tugas ini didasari oleh keterbatasan algoritma Dijkstra konvensional satu arah. Ketika diimplementasikan pada peta prosedural berskala besar, ruang eksplorasi Dijkstra biasa melebar menyerupai lingkaran penuh, memakan banyak waktu komputasi, dan mengevaluasi simpul yang tidak perlu Nah, secara teoritis, jika Dijkstra konvensional menjelajahi ruang keadaan seluruh lingkaran PR pangkat 2, maka dengan menjalankan dua pencarian simultan dari arah berlawanan, yaitu forward search dari titik awal dan backward search dari titik tujuan. Masing-masing front hanya menjelajahi radius R per 2. Secara matematis, ini mereduksi area eksplorasi hingga 50% pada skenario rata-rata. Namun, tantangan terbesar dari algoritma dua arah ini adalah kondisi berhenti atau termination condition. Kita tidak bisa langsung berhenti saat kedua front pertama kali bertemu di satu simpul, karena jalur tersebut belum tentu optimal secara global. Oleh karena itu, kondisi berhenti yang valid dan aman adalah saat jarak minimum teratas antrean maju ditambah jarak minimum teratas antrean mundur. Nilainya sudah besar atau sama dengan base disk yang telah kita temukan sejauh ini.
Kemudian saya lanjut ke kode distranya. Bid, yang bisa di sini ada MinHab BI. Mari itu struktur data pertama yang saya bangun di sini adalah kelas MinHab BI. Struktur, struktur ini sangat krusial karena algoritma desain membutuhkan operasi ekstraksi elemen minimum dengan performa asimtotik yang cepat. Di dalam konstruktor, kita menginisialisasi array heb kosong. Struktur ini mendukung 3 operasi utama, yaitu satu, push item. Kita memasukkan item baru di akhir array, lalu memanggil fungsi internal. Kemudian ada bubble up untuk menggeser elemen tersebut ke atas hingga posisi valid berdasarkan bobot terkecil. Kemudian di sini ada pop. Kita mengambil elemen teratas, memindahkan elemen terakhir array ke posisi akar, lalu melakukan sin down untuk mengembalikan properti minHab ke bawah. Ini sin down. Kemudian properti get size untuk melacak jumlah elemen saat ini secara O1. Dengan menggunakan binary heap buatan sendiri ini, kita berhasil menjamin kompleksitas waktu operasi penyisipan dan pengambilan elemen minimum tetap berada di atas O log V. Kemudian di sini ada bidirectional dijkstra. Fungsi ini menerima objek grab berupa adjacency list serta ID untuk start ID dan goal ID. Langkah pertama kita menginisialisasi struktur data ganda, ada div F dan pref F untuk pencarian maju, serta div dist B dan pref B untuk pencarian mundur. Kita gunakan membuat 2 priority queue independen, yaitu PQF dan PQB, beserta 2 buah set untuk melacak simpul yang sudah dikunjungi, yaitu visited F dan visited B. Setelah mengeset jarak awal, start ID ke 0 dan goal ID ke 0, kita masuk ke loop interaktif bergantian. Pada bagian stop condition, ini adalah implementasi dari kondisi terminasi aman yang dijelaskan di laporan tadi. Jika kondisi ini terpenuhi, loop dihentikan lebih awal, yang sangat menghemat waktu eksekusi. Di bawahnya, proses ekspansi maju atau forward dan mundur backward berjalan secara simetris. Pada ekspansi forward, kita mengambil simpul dari PQV, ini, merelaksasi tetangganya, dan jika tetangga tersebut sudah dikunjungi oleh tim backward atau visited B hash dalam kurung V, kita perbarui nilai base list dan mencatat simpul tersebut sebagai meeting node. Proses yang sama juga berlaku terbaik pada ekspansi backward. Terakhir, bagian tidak kalah penting adalah rekonstruksi jalur. Karena struktur UI mengharapkan path runtut dari tujuan ke awal. Kita menyatukan kedua peta pendahulu untuk pref jalurnya sudah searah, jadi tinggal menelusuri dari meeting node ke start ID. Namun untuk pref B, arahnya terbalik. Kita gunakan logika path inversion. Nih. Di sini arah menunjukkan dibalik secara linear sehingga penunjuk arah akhir mengalir dengan benar dari meeting node menuju goals. Kemudian
Pada kompleksitas waktu, dari segi kompleksitas waktu, karena setiap simpul dimasukkan ke heap dan setiap sisi diperiksa, total kompleksitas asimptotik adalah O log V, O V tambah E log V. Walau secara notasi Big O sama dengan Dijkstra standar, jumlah simpul real yang dieksplorasi di lapangan jauh lebih sedikit karena pencarian langsung bertemu di tengah. Sedangkan dari kompleksitas ruang, alokasi memori untuk struktur map jarak, parent, dan set kunjungan memakan ruang sebesar OV, yang artinya pertumbuhan memori konstan secara linear seiring bertambahnya jumlah simpul pada graf. Membuat algoritma ini tetap efisien untuk digunakan pada visualisasi simulator peta. Demikian presentasi laporan dan bedah kode program mengenai kontribusi saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Presentasi selanjutnya akan dibawakan kepada Sarah Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Fauzia dengan NIM 24010201. Jelaskan bagian dari proyek individu dari kawasan wisata menggunakan algoritma Dijkstra, Astar, bidireksional Dijkstra pada peta berbasis vektor. Dalam proyek ini, baik, di sini saya akan menjelaskan 3 landasan teori yang digunakan pada eh, bagian saya. Yang pertama yaitu ada algoritma backtracking. Backtracking adalah teknik penelusuran mundur dari kondisi akhir, goal state, menuju kondisi awal, initial state. Dalam konteks graf, jika diberikan fungsi pemetaan ref V sama dengan U, berarti simpul U adalah pendahulu langsung dari V. Pada jalur terpendek, maka kita dapat menelusuri rantainya, rantai pemetaannya yaitu G, pref G, kemudian pref dalam kurung pref G. Hingga kita temukan simpul asal S. Rantai inilah yang membentuk jalur solusi, namun dalam urutan terbalik sehingga perlu dibalikkan. Keunggulan teknik ini, keunggulan teknik backtracking itu kompleksitas waktunya linear terhadap panjang jalur, yaitu OK jauh lebih efisien dibanding pencarian ulang dari awal. Kemudian, yang kedua itu ada teori hashing string, algoritma DGB2. Algoritma DGB2 dikembangkan oleh Daniel G. Bernstein, merupakan fungsi hash dan kriptografis yang terkenal sederhana namun berkualitas tinggi. Prinsipnya dimulai dari konstanta 5381. Lalu untuk setiap karakter, nilai hash diperbarui dengan rumus sebagai berikut. Pengalih 33 dipilih karena secara empiris menghasilkan distribusi yang sangat merata. Fungsi ini menghasilkan bilangan bulat 32 bit yang menjadi seed untuk eh, PRNG kita. Kemudian yang 3 itu ada pseudo random number. PRNG
yang digunakan berbasis algoritma split mix 32. Keunggulannya, meski prosesnya deterministik, distribusinya memenuhi uji statistik, seperti uji chi-square dan D-Hart. Cukup dengan seed yang sama, seluruh rangkaian bilangan yang dihasilkan akan selalu literal kita. Kemudian kita akan ke bagian analisis kode. Lacak balik jalur terpendek dari gold ID ke start ID. Kemudian map brief yang dihasilkan Dijkstra. Cara kerjanya, Dijkstra menyimpan previ sama dengan rantai ini mundur dari goal sampai ke start. Karena kita lacak mundur, tiap node kita taruh di depan array pakai unsieve supaya hasilnya urut dari start ke goal. Contohnya, pref 5 sama dengan 3, 3 1, 1 sama dengan 0, 0, 0. Maka akan menghasilkan dari belakang 0, 1, 3, dan 5. Kalau goal tidak bisa dicapai, ref goal tidak nyambung ke start. Fungsi ini return array kosong sebagai tanda tidak ada rute. Kemudian untuk lacak mundur dari goal ke start lewat rantai pref, path unsieve taruh di depan supaya urutan benar. Kemudian untuk if cur start ID ini sudah sampai titik asal selesai, cur pref get itu untuk lanjut ke node sebelumnya. Kalau node pertama bukan start ID, berarti rantai terputus. Goal tidak terhubung ke start. Return array kosong. Tuh, untuk path to course path nodes, fungsi ini mengubah array ID simpul menjadi array objek koordinat X, Y, label. Yang bisa langsung diolah subsistem animator. Implementasinya digunakan map yang dikombinasikan dengan find untuk mencari data spasial tiap simpul. Desain ini sengaja menggunakan find sebagai akses indeks langsung. Tujuannya agar fungsi tetap benar meski struktur data nodes berubah di masa mendatang. Kemudian lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu hash string. Implementasi langsung dari algoritma DGB2, setiap karakter string seed diproses dalam perulangan. Memperbarui nilai hash menggunakan operasi hash bintang 33, XOR kode karakter. Di akhir operator ini itu diterapkan untuk memastikan hasil selalu berupa bilangan bulat 32 bit tak bertanda. Nilai inilah yang sering menjadi seed PRNG. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu make RNG, seed str. Fungsi ini adalah factory function yang mengembalikan sebuah fungsi generator yang menyimpan keadaan internalnya sendiri. Inisialisasinya itu seed di hash, lalu di XOR dengan konstanta. Ini OX did beef. Konstanta ini dipilih untuk memecah pola simetri pada nilai hash yang rendah, memastikan distribusi yang baik sejak iterasi pertama. Setiap kali generator dipanggil, 2 putaran bit mixing dijalankan. Pertama dengan geser 15 bit,
kemudian 7 bit menggunakan math-imul. Eh, untuk perkalian integer 32 bit yang benar. Keluaran akhirnya adalah bilangan pecahan dalam rentang 0 dan 1, sesuai konversi standar bilangan acak seragam. Kemudian, eh, analisis kompleksitas make RNG dan generator. Berikut rekapitulasi kompleksitas waktu dan ruang seluruh fungsi kontribusi. Untuk fungsi reconstruct path, kompleksitas waktunya 0K, OK, kompleksitas ruangnya OK, K itu panjang jalur solusi. Kemudian fungsi path to chords, itu kompleksitas waktunya O, K kali V, mutlak V, kompleksitas ruangnya OK, dapat dioptimalkan ke OK. Fungsi hashstring, kompleksitas waktunya OL, kompleksitas ruang O1. L itu panjang street string, panjang seed string. Kemudian untuk fungsi make RNG inisialisasi, kompleksitas waktunya itu OL. Kemudian untuk kompleksitas ruangnya itu O1, dipanggil sekali. Dan terakhir itu generator per call, kompleksitas waktunya 01 dan kompleksitas ruangnya 01, deterministik konstan. eh untuk fungsi untuk file tracker JS dan PRNG-JS yang telah saya buat, eh di sini memberikan kontribusi yang nyata dan krusial bagi keberhasilan proyek. Rekonstruksi rute memungkinkan animator bekerja dengan data yang konkret dan terurut. Sementara PRNG menjamin konsistensi dan reproduktibilitas dunia prosedur secara penuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, silakan kepada Ridho dipersilahkan untuk menjelaskan demonstrasinya dari pemilihan algoritma rutenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasil dari penerapan HTML, CSS dan Java-nya. Sini adalah contoh simulasi dari pembuatan map tersebut. Sini kami masih menggunakan penggunaan browser. Nah, ini contoh penggunaan pada browser. Di sini ada fitur seperti start, acak peta, acak posisi awal, set asal, set tujuan, reset. Ini adalah menggunakan map details on dan off-nya. Kita bisa on untuk melihat pixel-pixel dalamnya. Nah, di sini ada seperti navbar, seperti melihat output yang akan dihasilkan nanti. Nanti ada perencanaan rute. Nanti yang hijau ini rute asal belum dipilih, ya kita belum pilih karena kita belum input. Nanti ada seperti output yang didapatkan, nanti kecepatan, waktu. Terus ada statistika petanya, itu total node-nya itu di 223, total add-nya itu di 406 yang sudah kita bahas tadi dari masing-masing algoritma yang dipakai. Nah, di sini kita bisa coba untuk set asal yang nggak nge-lag ya. Asalnya di sini misalnya, nah tujuan kita itu mau ke sini.
Nah, kita bisa pilih nanti mau pakai Dijkstra, Astar atau Dijkstra. Nah, di sini kita coba menggunakan Dijkstra. Nah, nanti output yang dihasilkan itu apa nih? Nanti kita kan udah pilih titik asalnya itu di pusat makanan. Nanti di titik tujuan itu kolam renang utama. Sini renang utama. Nah, rutenya nanti pusat makanan, kolam renang utama. Nanti langsung itu. Nah, nanti total jaraknya di 968 pixel, dihitung dari pixel peta ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus jumlah hops-nya itu di 1 hops. Waktu analisisnya itu dianalisis sementara di 6 second. Jadi coba kita lihat outputnya itu bagaimana hasilnya menggunakan algoritma dari Dijkstra ini. Coba kita start. Ini akan memproses live navigation-nya. Posisinya itu nah kita dapat di sebagai berikut. Nah, kalau kita menggunakan coba di tempat yang sama. Di zoom aja, di zoom. Agak susah nih. Biasa. Ini saya udah rusak nih. Klik kiri atau klik kanan sih? Udah. Jadi kita menggunakan algoritma dari Astar. Outputnya sebagai apa? Nah, kita di sini kan info algoritmanya menggunakan Astar. Jadi log V menggunakan WinHip juga. Terus untuk peneringan animasinya menggunakan Wizard. Terlihat apa yang dihasilkan. Ada apa perbedaan? Ada di sini. Sedikit. Nah, kita coba acak versi awal lagi menggunakan yang terakhir. Menggunakan namanya Dijkstra. Sama di log V juga WinHip. Nah, nampaknya lebih cepat menggunakan di ujung. Itu nggak ngaruh kalau dekat gini sih. Nah, di sini ada seperti acak peta. Di sini bisa koordinat petanya nanti bisa dibuat. Misalnya yang keluar nanti rumah Farhan. Tapi bohong, Hayu. Oke. Itu sekilas dari penggunaan HTML CSS. Terus kami menggunakan yaitu untuk panel itu kami memanfaatkan framework dari ini itu Tauri, di mana di sini penggunaan Tauri menggunakan dua modul. Yang pertama ada Node Modules di sini untuk aplikasi CLI, ini untuk berbasis OS Linux, dan juga nanti pakai sini source dari engine Tauri-nya ada di sini. Nah, penggunaannya sebagai berikut. Kita menggunakan yang namanya npx Tauri dev untuk memanggil atau menjalankan Tauri tersebut pada engine di dalam dokumen tersebut. Sini akan melakukan running. Nah, hasil dari navigasi sebagai berikut. Ini adalah yang kami gunakan framework untuk mengakses panel tersebut. Jadi kami tidak menumpang pada browser milik tampilan milik browser lagi, tidak menggunakan seperti ini. Kami menggunakan framework seperti penggunaan Tauri tersebut. Penggunaannya sama saja. Bisa set asal, set peta. Ini adalah dia agak berat dikit ya dia.
Kita coba di sini. Startnya di situ, kita tujuannya di sini. Nah, ini jalan secepatnya tuh lewat atas. Dia itu menghitung, pertama itu menghitung pixelnya, terus mencari jalan tercepatnya. Bisa menggunakan Dijkstra, Astar, atau Bread Dijkstra. Sama seperti fitur yang ada di web sebelumnya, tapi ini berbasis panel. Kita akses. Oke, meledak laptopnya ya. Jadi di 4008 pixel 5 hop. Estimasi tibanya di 24 menit per second. Mana mobilnya nih? Oke. Mobil kita sudah di sini. Oke, yang kedua, dia sudah masuk ke mana mobil kita nih? Oh, masih di sini. Jadi tujuannya dari taman kota ke taman air. Jadi rutenya tuh dia melewati kolam renang utama, renang umum, monumen kota, terus balai kota, terus masuk lagi ke taman kota, dan masuk ke taman air, baru ke kolam renang umum. Sekarang berada di taman air ke kolam renang umum. Ke sini ke sini. Nah, output yang dihasilkan sebagai berikut. Di 130 pixel per second, ditempuh sekitar 4325 pixel, terus waktu jalannya di 33 detik 40 second, melewati dari estimasinya. Sekian dari penjelasan seperti penggunaan panel juga web yang kami buat. Terima kasih.